Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waris Maningtyas dan rekan saya Chandra Irawan. Kami akan menjelaskan tentang rangkaian dalam OPM. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Sistem Elektronika yang diampu oleh Bu Sri Widoretno. Mari kita langsung saja kepada pembahasannya. Pada kesempatan kali ini ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas bersama. Yang pertama adalah analisa penguat diferensial. Yang kedua adalah rangkaian umpan balik. Yang ketiga rangkaian pembalik level tegangan. Dan yang keempat adalah current mirror. Apa sih sebenarnya OPM itu? OPM bisa disebut juga sebagai penguat operasional. Adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Berikut ini adalah simbol dari OPM. Dan OPM sendiri memiliki sifat yaitu penguatan tegangannya sangat besar, impedansi masuknya sangat tinggi, impedansi keluarnya rendah, dan karakteristik frekuensinya lebar. OPM sendiri memiliki karakteristik ideal, yaitu yang pertama adalah penguatan tegangan lingkar terbuka atau open loop voltage gain-nya tak terhingga. Yang kedua adalah tegangan offset keluarannya sama dengan 0. Yang ketiga adalah impedansi masukannya tak terhingga. Yang keempat impedansi outputnya sama dengan 0. Yang kelima karakteristik tidak berubah dengan suhu. Yang keenam waktu tanggapan atau respon time-nya. Yang ketujuh adalah lebar pita atau bandwidth tak terhingga. Selanjutnya yaitu analisa penguat diferensial. Pengertiannya di sini, penguat diferensial merupakan penguat yang berfungsi untuk menguatkan hasil operasi pengurangan terhadap dua sinyal masukan yang diberikan. Penguat diferensial memperkuat perbedaan tegangan pada input inverting dan non-inverting. Semua OP AMP adalah penguat diferensial karena konfigurasi inputnya. Tapi dengan menghubungkan satu sinyal tegangan ke sinyal terminal input dan sinyal tegangan lainnya ke terminal input lainnya, tegangan output yang dihasilkan akan sebanding dengan perbedaan atau difference antara dua sinyal tegangan input V1 dan V2. Untuk rangkaian penguat diferensial, di kiri saya itu adalah rangkaian penguat diferensial dengan menghubungkan setiap input pada alirannya ke ground. Kita dapat menggunakan superposisi untuk menyelesaikan tegangan output Vout. Kemudian fungsi transfer untuk rangkaian penguat diferensial diberikan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu persamaan penguat diferensial. Terdapat rumus Vout sama dengan R3 per R1 kali V2 min V1. Jika semua resistor semua memiliki nilai ohm yang sama, maka rangkaian akan menjadi penguat diferensial. Gain unity dan gain tegangan penguat akan tepat satu atau kesatuan. Maka ekspresi output hanya akan menjadi Vout sama dengan V2 min V1. Perhatikan juga bahwa input V1 lebih tinggi dari input V2, jumlah tegangan output akan negatif. Dan jika V2 lebih tinggi dari V1, jumlah tegangan output akan positif. Rangkaian penguat diferensial adalah rangkaian OP-AMP sangat berguna dan dengan menambahkan lebih banyak resistor secara paralel dan resistor input R1 dan R3. Rangkaian yang dihasilkan dapat dibuat untuk tambah atau kurangi tegangan yang diterapkan pada masing-masing input. Penguat diferensial jembatan Weston. Rangkaian penguat diferensial standar sekarang menjadi komparator tegangan diferensial dengan membandingkan satu tegangan input dengan yang lainnya. Sebagai contoh, dengan menghubungkan satu input ke referensi tegangan tetap yang diatur pada satu kaki dari jaringan jembatan resistif dan yang lainnya ke termistor atau LDR. Selanjutnya adalah rangkaian umpan balik atau current source. Penguat umpan balik dapat didefinisikan sebagai penguat yang memiliki umpan balik jalur yang ada antara output daya input. Dalam penguat jenis ini, umpan balik adalah batasan yang menghitung jumlah umpan balik yang diberikan dalam penguat berikut. Faktor umpan balik adalah rasio sinyal umpan balik dan sinyal input. Selanjutnya adalah jenis penguat umpan balik. Jenis penguat umpan balik sendiri ada dua. Yang pertama adalah positif. Umpan balik positif adalah ketika arus umpan balik jika tegangan diterapkan untuk meningkatkan tegangan input daya, maka itu dinamakan umpan balik positif. Karena umpan balik positif menghasilkan distorsi yang tidak perlu, itu tidak sering digunakan dalam penguat, tapi itu memperkuat kekuatan sinyal asli dan dapat digunakan dalam rangkaian osilator.
Yang kedua adalah penguat umpan balik negatif. Umpan balik negatif dapat didefinisikan sebagai jika arus umpan balik jika tegangan dapat diterapkan untuk mengurangi penguat input daya, maka itu disebut umpan balik negatif. Umpan balik inverse adalah nama lain dari umpan balik negatif ini. Umpan balik semacam ini secara teratur digunakan dalam rangkaian penguat. Selanjutnya adalah topologi penguat umpan balik. Ada 4 topologi penguat dasar untuk menghubungkan sinyal umpan balik. Baik arus maupun tegangan dapat menjadi umpan balik ke input dalam seri jika tidak secara paralel. Yang pertama adalah penguat umpan balik tegangan seri. Sebagian dari tegangan output daya dapat diterapkan ke tegangan input secara seri melalui rangkaian umpan balik. Ketika rangkaian umpan balik dihubungkan secara shunt melalui output, maka impedansi output daya akan berkurang dan impedansi input daya diperbesar karena koneksi seri dengan input. Yang kedua adalah penguat umpan balik tegangan shunt. Sebagian dari tegangan output daya dapat diterapkan ke tegangan input secara paralel melalui dengan rangkaian umpan balik. Ketika rangkaian umpan balik disatukan dalam shunt melalui output daya serta input, maka baik impedansi output daya dan impedansi input daya akan berkurang. Yang ketiga adalah penguat umpan balik arus seri. Sebagian dari tegangan output daya diterapkan pada tegangan input daya secara seri melalui rangkaian umpan balik. Ketika rangkaian umpan balik dihubungkan secara seri melalui output daya dan juga input, maka impedansi output daya dan impedansi input daya akan meningkat. Yang keempat adalah penguat umpan balik arus shunt. Sebagian dari tegangan output daya diterapkan pada tegangan input daya yang dihubungkan melalui rangkaian umpan balik. Ketika rangkaian umpan balik dihubungkan secara seri melalui output daya, namun secara paralel dengan input, maka impedansi output daya akan meningkat dan karena koneksi paralel dengan input daya, impedansi input daya akan berkurang. Oke, kelebihan dan kekurangan penguat umpan balik. Ya, di sini kelebihannya yang pertama adalah gain penguat atau amplifier dapat distabilkan oleh umpan balik negatif. Dan yang kedua, konfigurasi umpan balik tertentu dapat ditingkatkan oleh resistansi input. Dan yang ketiga, resistansi output akan berkurang untuk konfigurasi umpan balik tertentu. Dan yang keempat, titik operasi distabilkan. Dan juga memiliki kekurangan yaitu pengurangan gain. Selanjutnya adalah current mirror. Current mirror sendiri adalah sebuah rangkaian yang didesain sedemikian sehingga rangkaian tersebut dapat menghasilkan keluaran arus yang sama dengan rangkaian arus aktif yang lain. Arus keluaran pada current mirror merupakan salinan dari E-ref dan arus keluaran berasal dari arus kolektor pada Q2. Transistor Q2 harus selalu dalam keadaan aktif untuk menjaga tegangan kolektor tetap lebih tinggi daripada tegangan basis. Dalam rangkaian current source, arus referensi E-ref ditentukan oleh besarnya resistansi atau R yang terhubung dengan kutub positif power supply VCC. Adapun perhitungan adalah sebagai berikut. Dari persamaan di atas dapat kita asumsikan bahwa kedua transistor harus benar-benar cocok. Beta yang terbatas dan efek permulaan dapat diabaikan, sehingga arus keluaran pada current mirror pada kasus ini akan sama dengan arus referensi. Rangkaian pembalik level tegangan. Penguat inverting adalah suatu rangkaian penguat yang berfungsi menguatkan sinyal. Akan tetapi, sinyal yang dikuatkan akan berbanding terbalik 180 derajat dengan sinyal masukannya. Pada dasarnya, penguat inverting digunakan sebagai pengkondisi sinyal inputan sensor yang terlalu kecil, sehingga dibutuhkan penguatan untuk diproses. Di sebelahnya itu adalah rangkaian penguat inverting. Fungsi penguat pembalik atau inverting. Keluaran sensor dan transducer pada umumnya mempunyai tegangan yang sangat kecil hingga mikrovolt, sehingga diperlukan penguat dengan impedasi masukan rendah. Rangkaian penguat inverting merupakan rangkaian penguat pembalik dengan impedasi masukan yang sangat rendah. Rangkaian penguat inverting akan menerima arus atau tegangan dari transducer sangat kecil dan akan membangkitkan arus atau tegangan yang lebih besar. Di sini adalah analisis rangkaian penguat inverting. Berikut presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.